Oke, maaf Pak, hari ini saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah Pak sebagai pemimpin di sekolah. Oke, baik Pak. Apakah selama ini Bapak pernah menghadapi situasi atau kondisi terkait pengambilan keputusan terutama pada kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan satu unit, Ya. dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus itu sangat berat. Seperti item-item akan saya jawab ini, hal-hal yang memang menurut saya alami yang saya rasakan selama ini sebagai seorang kepala sekolah itu sangat berat. Satu, bagaimana kita mengidentifikasi kasus. Saya terkadang kembali kepada hal-hal yang pribadi. Karena saya pribadi dulu. Siapa pribadi? Siapa orang itu? Siapa orang itu? Lalu kembali kepada pribadi, di mana kembali kepada siapa orangnya, di mana tempat tinggalnya. Karena ketika karakter seseorang itu sangat menentukan juga faktor lingkungan di mana dia berada. Jadi itu hal pribadi. Kemudian hal umum terkait dengan tugas sekolah, bisa jadi kasus yang dibuat oleh guru tersebut atau pengajar tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor kita di sekolah ini. Nah, jadi pribadi, ada kesadaran pribadi untuk bekerja atau melaksanakan tugas, dan juga faktor umum, hal-hal yang terkait lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Itu sangat berpengaruh. Oke, jadi berdasarkan pribadi ya Pak, sama faktor lingkungan pribadinya. Oke Pak, ketika menghadapi situasi seperti itu, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa situasi yang Bapak hadapi saat itu merupakan dilema etika atau merupakan hubungan moral Pak? Kalau melihat situasi seperti itu, faktor yang paling utama adalah kembali kepada diri orang itu, kepada guru atau pengajar tersebut. Jadi ketika seseorang merasa bahwa tugas di mana dia berada atau lingkungan di mana dia berada adalah tugas pokok, yang jelas dia lebih mengutamakan tugas pokoknya sebelum melaksanakan tugas-tugas lain, seperti yang kita alami selama ini di Praja khususnya. Praja itu kentara sekali atau lebih dilematis bagi seorang pimpinan yang sejak saya jadi guru, sekarang sudah jadi kepala sekolah. Ada hal-hal yang sangat dilematis ketika mengambil keputusan pada saat seorang guru atau bawahan meminta izin. Oh ya. Oke. Jadi itu merupakan dilema etika ya Pak sebagai seorang pemimpin. Oke, baik Pak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Seorang guru atau karyawan meminta izin itu pasti tujuannya kebaikan. Tidak mungkin dia minta izin pergi mencuri atau melakukan hal yang tidak baik. Tinggal kembali kepada gurunya. Terkadang kita sebagai kepala sekolah itu serba bingung. Tidak dikasih, ada beberapa efeknya. Ketika kita tidak memberi izin, padahal misalnya dia minta izin pergi bermasyarakat, kegiatan sosial di masyarakat. Ketika kita tidak melarang, dan itu benar sebenarnya, karena yang diprioritaskan adalah tugas pokok. Tapi pada saat jam pembelajaran dan sekolah dia minta izin, serba dilema sebagai pimpinan, karena misalnya kegiatan di sana kumpulan kumpulan jam 10, padahal jam 10 itu adalah jam dinas, jam mengajar. Disinilah muncul dilema, mau tidak diberi, guru itu akan terisolir oleh masyarakat atau keluarga. Nah, ketika kita beri, anak-anak jadi korban. Terjadi kecemburuan sosial antara rekan kerja di sekolah. Jadi dua-duanya bingung. Oke. Ya. Jadi ketika Bapak menghadapi situasi seperti itu yang seperti Bapak katakan tadi, kira-kira langkah seperti apa yang Bapak ambil untuk menyikapi pengambilan keputusan atas kasus tersebut Pak? Nah,
langkah yang pertama adalah memberikan himbauan secara umum. Himbauan secara umum bagaimana menyadarkan guru atau pegawai atau staf menyikapi ketika ada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat seperti itu. Mana lebih urgent, mana lebih penting, mana yang banyak dikorbankan, mana yang tidak. Misalnya, ketika dia izin, padahal ada jam mengajarnya, yang jelas paling banyak korban adalah siswa, karena ini tugas pokok kita. Ya, jadi menghimbau secara umum kembali kepada pribadi. Kepada pribadi mana yang lebih penting, mana yang lebih banyak korbannya ketika sikap itu diambil. Jadi menghimbau secara umum. Ya, ada langkah lain Pak? Ketika secara umum tidak mempan, artinya beberapa kali dihimbau, tapi kegiatan sama diulang. Ya. Maka langkah kedua adalah panggil secara pribadi. Panggil secara pribadi. Menyampaikan, mengarahkan, bila perlu diberikan teguran keras. Karena ini saya sering katakan bahwa di sekolah ini, kalau kita guru, sekolah ini kebun kita. Sekalipun di masyarakat itu juga salah satu kegiatan yang mendukung partisipasi, kerjasama, moral juga di masyarakat, tapi kegiatan sosial lah. Tapi ketika kita tidak melaksanakan tugas di sekolah, korban anak-anak, lalu namanya guru tapi lebih banyak di luar, itu tidak benar. Baik Pak, jadi langkah pertama tadi menghimbau secara umum ya. Kalau misalnya tidak mempan baru panggil secara pribadi. Oke baik Pak. Jadi dari kedua langkah tersebut mana yang paling efektif menurut Bapak untuk Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Lebih efektif adalah ketemu empat mata. Karena secara pribadi. Karena di situ mungkin secara yang kemarin menyampaikan tidak detail, tidak terfokus. Tapi ketika memanggil secara pribadi kan langsung menuding ibu atau bapak pernah gini-gini. Dan itu akan mengorbankan banyak orang. Sekalipun di sana baik juga, tetapi kembali kepada diri. Jadi saya merasa bahwa lebih efektif kalau panggil secara pribadi dan lebih terfokus. Karena ada kasus-kasus pribadi yang lebih hal yang sifatnya lebih pribadi. Kalau berdua saja lebih bebas kita menyampaikan. Kalau sampaikan pribadi misalnya ibu, saya sampaikan kekurangan ibu di forum itu pengaruh psikologisnya banyak. Ya. Lebih bagus sepanjang empat mata antara kita dua saja kan bebannya hanya berdua. Ibu marah kepada saya atau sebaliknya saya kepada ibu, karena kalau di forum beban keluarganya lebih tinggi. Oke, baik Pak. Jadi yang paling efektif itu bicara secara empat mata ya Pak. Oke. Baik Pak, misalnya ketika Bapak menghadapi situasi atau masalah di sekolah Bapak bertugas, nah apakah saat itu Bapak langsung menyelesaikan, memutuskan suatu keputusan, atau Bapak punya jadwal tersendiri untuk mengambil sebuah keputusan? Selama ini saya buat ketika menjadi kepala sekolah, tetapi sesuai teori dan pengalaman itu biasanya harus terprogram, karena ketika menghadapi masalah saat itu dan menyelesaikan masalah itu faktor emosinya tinggi. Emosi negatifnya tinggi. Jadi misalnya ibu buat kesalahan sepanjang langsung pasti emosi, marah maksudnya. Tapi ketika dibiarkan terprogram minggu depan atau bulan depan disampaikan secara seperti tadi, disampaikan secara umum atau secara pribadi, nanti itu agak beda. Ketika langsung hari itu berkasus atau ada masalah langsung panggil itu hasil lebih tingkat emosinya lebih tinggi. Jadi terprogram ya Pak? Harus terprogram. Kalau tidak terprogram itu kadang-kadang tidak terarah. Andai kan obat tidak mempan. Oke baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil keputusan satu unit kerja itu ada beberapa hal yang harus kita pedomani. Satu, meminta pendapat lewat teman. Sekalipun itu otoritasnya kepala sekolah dan tapi pertama paling tidak kita berdiskusi dengan teman-teman yang diyakini bisa memberikan solusi. Jadi kita diskusi dengan teman dulu bagaimana baiknya untuk menyikapi masalah ini demi kepentingan bersama di satu sekolah. Jadi diskusi dengan teman. Jadi berdiskusi dengan
rekan-rekan yang lain. Teman-teman sejawat yang bisa dipercaya untuk mencari solusi untuk Oke, baik Pak. Dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi terkait pengambilan keputusan, kira-kira apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Yang pertama, sebelum kita mengambil sebuah keputusan suatu langkah itu, yang pertama adalah kita mempertimbangkan apa efeknya jika kita mengambil langkah itu. Kira-kira ya, konsekuensinya apa? Terkadang ketika kita salah mengambil sebagai pimpinan, kita salah mengambil langkah, terkadang membuat bukan mengakibatkan perubahan positif, malah akan lebih buruk. Jadi kita sebelum mengambil keputusan kita pertimbangkan dulu efek positif negatif kita ketika kita mengambil langkah ini kira-kira apa. Sehingga ketika kita mengambil langkah di satu tadi mengimbau secara umum kemudian secara pribadi, efek negatifnya diminimalisir. Sehingga kita dalam mengambil keputusan itu yang kita inginkan adalah paling tidak ada perubahan positif buat sekolah. Kerja itu perubahan positif yang kita inginkan, bukan kita menegur anak guru itu tambah membakar atau pegawai itu tidak mau masuk lagi. Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan langkah-langkah itu akibat yang terjadi ketika kita mengambil keputusan. Betul Pak, jadi harus mempertimbangkan konsekuensi baik buruknya yang terjadi ya Pak. Baik Pak, itu saja yang saya ingin tanyakan terkait pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas kerjasama Bapak. Tuhan memberkati. Oke, baik Pak. Ya. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Oke, mohon maaf Pak, hari ini saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang Bapak jalankan selama ini sebagai pemimpin di sekolah. Boleh ya Pak? Boleh. Oke, baik Pak. Apakah selama ini Bapak pernah menghadapi situasi atau kondisi terkait pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Dalam beberapa kasus ya pernah. Oh ya, jadi pernah ya Pak? Oke, nah bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus atau situasi yang Bapak jalankan selama ini yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dengan melihat kasus itu sendiri, meneliti dan melakukan kajian, dan di situ bisa kita tahu bahwa kasus ini ada dalam ranah dilema etika. Dan kasus yang satunya bisa masuk dalam kasus rujukan moral. Oke, jadi pertama-tama mengidentifikasi dulu kasusnya ya Pak. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan pada kasus yang merupakan dilema etika Pak, yang merupakan suatu kasus yang kepentingannya sama-sama benar? Ya, dalam beberapa kasus, karena ini dilema etika, masing-masing benar. Jadi dalam menyelesaikan itu, setelah kita melakukan penelitian terhadap kasus itu, kita memberikan satu keputusan dengan tidak mematuhi semua aturan yang tertulis. Karena di sini ada rasa kemanusiaan, rasa peduli terhadap sesama. Jadi ada suatu pengecualian sehingga kita bisa memutuskan suatu kasus. Oke, baik Pak. Jadi karena ada rasa kemanusiaannya. Oke, nah kira-kira langkah seperti apa yang Bapak tempuh dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi kasus yang merupakan dilema etika Pak? Langkah-langkahnya seperti apa? Ya, seperti tadi setelah kita telisik kasus itu, saya mensosialisasikan kepada beberapa rekan guru bahwa ada teman kita mengalami suatu kasus. Untuk pengambilan keputusannya tidak merugikan orang lain, sehingga dalam pengambilan keputusan semua bisa
menerima dan tidak ada yang dirugikan. Oke, baik Pak. Nah, jadi langkah-langkah yang Bapak tempuh itu yang pertama tadi mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian yang kedua mensosialisasikan kepada rekan guru ya, atau berdiskusi dengan rekan guru. Oke, nah dari langkah-langkah tersebut mana yang merupakan langkah yang paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan menurut Bapak? Yang paling efektif itu ya setelah mendengarkan permasalahan itu ya. Ada masukan dari guru, ya. Teman guru, ya. Bahwa dalam saat mengambil keputusan yang punya masalah tidak perlu kecewa, ya. Sehingga semuanya merasa lega dan ya. Tidak merasa ada yang dirugikan. Oke, jadi berdiskusi ya Pak yang paling efektif. Oke Pak. Nah, ketika Bapak menghadapi kasus seperti tadi, adakah jadwal yang Bapak buat atau menyelesaikan masalah tersebut pada saat terjadi, atau terprogram untuk menyelesaikan kasus tersebut, memikirkan pengambilan keputusannya Pak, atau seperti apa Pak? Ya, ada langkah-langkah yang harus diambil dan ya. Tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Ya. Seperti tadi, setelah kita melakukan kajian terhadap kasus itu, langkah berikutnya kita menginstruksikan kepada guru-guru. Setelah itu, setelah kita tahu permasalahan yang sebenarnya, kita buatkan jadwal untuk pengambilan suatu keputusan. Oh, jadi terprogram ya, tidak langsung diselesaikan saat itu juga. Ya, oke baik Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan itu sudah pasti ada bantuan dari beberapa guru untuk dimintai tanggapannya. Terus berikutnya masalah waktu juga, jadi faktor guru dan masalah waktu dalam mengambil suatu keputusan. Oke, jadi faktor dari guru ya, yang punya kasus tersebut. Oke, baik Pak. Nah, dari hal-hal yang Bapak telah sampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan, pelajaran apa yang Bapak bisa petik terkait pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika Pak? Ya, pelajaran yang diambil yaitu dalam mengambil suatu keputusan yang dua-duanya benar itu tidak harus secara cepat dan tepat, tetapi kita harus memikirkan dulu langkah-langkah apa yang harus kita ambil, mengidentifikasi permasalahannya, setelah mengetahui permasalahannya itu baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Karena dalam memutuskan suatu masalah dilema etika itu sangat berat. Jadi pelajarannya itu kita butuh waktu, kita harus merenung, dan yang lebih penting lagi kita harus selalu memakai akal sehat dan perasaan hati nurani sebagai manusia. Iya, oke. Jadi tidak boleh terburu-buru ya, harus dipikirkan secara matang. Oke, baik Pak, mungkin itu saja yang saya bisa wawancarai Bapak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. Selamat siang Pak. Bu, selamat sore. Apa kabar hari ini Bu? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Bu, gimana sebaiknya? Puji Tuhan Ibu baik. Nah, mohon maaf nih Bu, hari ini saya mengganggu waktunya sebentar. Ya. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan yang Ibu jalankan dalam menghadapi situasi atau kondisi di sekolah Ibu. Ya. Boleh ya Bu? Ya, boleh. Oke, baik Bu. Nah, Ibu, apakah selama ini Ibu pernah menghadapi situasi atau kondisi yang membutuhkan suatu pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral Bu? Ya. Saya biasa menghadapi masalah seperti itu. Oke Bu, jadi pernah ya menghadapi situasi seperti itu. Ya. Oke baik Bu. Nah kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi
situasi atau kondisi tersebut atau kasus tersebut apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral, Bu? Ya, apabila situasinya dalam keadaan sama-sama benar, Ya. tetapi bertentangan. Terus kalau bujukan moral apabila situasinya benar dan salah. Ya, oke. Jadi dilema etika itu ketika dua kepentingan yang sama-sama benar tapi saling bertentangan. Iya, saling bertentangan. Ya, betul Ibu. Kalau bujukan moral, dua kepentingan yang satu benar, Satu salah. Ya, Ya. betul sekali Bu. Nah, oke Bu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika Ibu? Biasanya apabila ada masalah seperti itu, Ya. kami bicarakan secara bersama-sama. Ya. Biasanya dilakukan musyawarah Iya. dengan warga sekolah. Oke, jadi dilakukan secara musyawarah ya Iya. untuk memutuskan suatu keputusannya. Ya, betul. Oke, jadi dalam memutuskan suatu keputusan Ibu, langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil? Pertama, saya mengidentifikasi dulu permasalahannya, terus kemudian saya mengumpulkan fakta-faktanya, Ya. apakah itu sehingga saya bisa memutuskan ini keputusan pribadi atau keputusan bersama. Ya, jadi pertama-tama mengidentifikasi dulu Ya. ya seperti apa masalahnya, Masalahnya, kemudian dan mengumpulkan fakta. ya, baru menentukan keputusan apa yang harus diambil, baik apakah itu secara pribadi atau dimusyawarahkannya. Oke, baik Bu. Kira-kira Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan Ibu di sekolah? Biasanya hal-hal yang kami lakukan yaitu dengan cara musyawarah. Dengan cara Ya. musyawarah yang paling efektif Ya. ya Bu. Oke Bu. Nah, selama mengambil sebuah keputusan Ibu dalam menghadapi situasi atau kondisi di sekolah, apakah Ibu punya rencana atau prosedur dalam memutuskan suatu kondisi yang Ibu hadapi? Ya, selama ini kami tidak mempunyai jadwal atau apapun. Apabila ada masalah, kami langsung selesaikan dengan cara musyawarah. Iya. Tidak mempunyai jadwal. Harus Jadi diselesaikan hari itu juga. iya. Ya. Jadi ketika ada suatu kondisi atau kasus langsung diselesaikan hari itu ya, tidak perlu dijadwalkan Iya. lagi. Oke, baik Bu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu Ibu yang atau mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, selama ini tidak, karena dalam mengambil keputusan saya tidak pernah membeda-bedakan seseorang. Luar biasa Ibu. Oke, baik Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan hari ini, kira-kira apa yang Ibu bisa petik terkait pengambilan keputusan Ibu? Ya. Yang saya bisa petik dari sini, bagaimana saya bisa mengambil keputusan secara bijak Ya. kepada warga sekolah. Oke Bu, jadi dalam mengambil sebuah keputusan kita harus bijaksana ya. Oke, luar biasa Ibu. Oke, baiklah Ibu, terima kasih banyak buat waktunya. Ya. Semoga kita bisa menjalankan tugas kita terkait pengambilan keputusan Ibu. Ya. Oke, makasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Tondokku pambindai nan buang dele nalipu tabah